104 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bersama aku Ita Saputri di obrolan sepada seperti biasa sampai nanti di jam setengah 9 pagi. Nah, pernah nggak sih teman Pro 2, kamu ini lagi di kampus, mungkin lagi di sekolah, di tempat kerja, atau mungkin lagi di rumah, terus tiba-tiba ngerasain sesuatu yang nggak biasa. Barang-barangnya bergerak, lantainya kerasa bergoyang, dan ternyata itu adalah gempa. Gempa memang nggak bisa kita prediksi kapan datangnya, tapi satu hal yang bisa kita siapkan adalah diri kita sendiri ya. Karena saat gempa terjadi yang dibutuhkan bukan cuma keberanian tapi juga pengetahuan. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana menjaga diri, dan kalau situasinya memungkinkan bagaimana kita bisa membantu orang lain. Nah, anak muda sebenarnya punya peran yang besar banget dalam situasi kebencanaan. Kita punya energi, cepat beradaptasi, aktif di lingkungan sekitar, bahkan punya kemampuan menyebarkan informasi dengan cepat lewat media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar siap kalau sewaktu-waktu terjadi gempa? Pagi ini kita bakal ngobrol bareng dua orang yang punya pengalaman langsung dalam membantu masyarakat menghadapi situasi kebencanaan. Sudah ada Kak Ayu Kurnia dan Kak Julian dari relawan PMI Kabupaten Buleleng. Halo Kak Ayu, Kak Julian, apa kabar? Baik. Halo, selamat pagi Kak. Kabarnya baik. Baik, terima kasih sudah hadir hari ini di Studio Pro 2 Singaraja. Kita mulai dulu dari yang paling basic ya, Kak Ayu, Kak Julian. Kalau ngomongin gempa, sebenarnya kenapa sih anak muda perlu banget untuk punya pengetahuan dasar soal kesiapsiagaan gempa? Mungkin dari Kak Julian dulu. Oke, kenapa kita dari muda itu perlu yang namanya pengetahuan basic terkait gempa? Karena bencana alam itu tidak bisa kita ketahui kapan datangnya. Terlebih lagi gempa, kita tidak tahu apakah hari ini akan terjadi gempa atau bakalan terjadi gitu. Jadi kita memang harus mengetahui bagaimana cara-cara terkait dengan penanggulangan bencana, terkait dengan penanggulangan gempa, terus melindungi diri dari bencana tersebut. Jadi biar nanti perlindungan diri itu kita sudah ketahui ketika nanti ada bencana tersebut, kita sudah siap bagaimana nih yang harus kita lakukan seperti itu, biar nggak tidak ketika kita terjadi gempa gitu kita bingung mau ngapain itu kita bingung. Setidaknya ketika kita sudah tahu sejak dini terkait dengan cara-cara melindungi diri, kita lebih praktek terkait dengan diri sendiri ketika terjadinya gempa tersebut atau bencana tersebut. Berarti nggak harus jadi relawan dulu ya untuk punya kemampuan ini. Dan Kak Ayu, kira-kira hal sederhana apa yang sebenarnya bisa dimulai dilakukan oleh anak muda sekarang? Seperti belajar dulu tentang teknik-teknik untuk melindungi diri dan orang lain, dan kenali juga jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Oke, mungkin Kak Julian yang sudah lebih dulu terjun ya sebagai relawan PMI, pernah ada di situasi di mana pengetahuan soal kebencanaan itu benar-benar kepake. Itu terjadi ketika gempa 7 skala Richter yang waktu beberapa tahun lalu, yang pusatnya di Lombok. Itu pas ada acara di rumah, ada acara nikahan sepupu. Nah, ketika gempa itu terjadi memang benar-benar ramai. Oke. Nah, kita yang sudah tahu, sudah mengenal bagaimana cara berlindung, itu kita bisa mengedukasi orang-orang di sana. Pasti pada saat gempa itu kan panik ya, panik, apalagi orang-orang awam yang tidak tahu bagaimana caranya melindungi diri, itu pasti panik, dan kita bisa mengarahkannya. Sembari kita melindungi diri, kita juga bisa mengarahkan orang-orang untuk tidak panik dan melindungi dirinya. Seperti itu, Kak. Waktu pertama menghadapi situasi seperti itu, apa yang paling terasa, Kak Julian? Jujur yang paling terasa itu panik. Oke. Apalagi berada di kerumunan orang ya, panik. Tapi ketika kita sudah punya basic terkait dengan bagaimana cara melindungi diri pada saat gempa, bagaimana cara mengedukasi warga ataupun teman-teman, karena kan biasanya di PMI itu ada yang namanya materi juga penanggulangan bencana. Jadi kita memang di sana disimulasi benar-benar bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana saat kejadian itu terjadi gitu. Jadi di sana tuh kita bisa selain panik, kita juga sudah ada basic
yang bisa kita pakai untuk melindungi diri sama mengedukasi biar nggak warga itu juga ikut panik dan tetap melindungi diri pada saat gempa tersebut terjadi. Kak Ayu mungkin punya pengalaman di kebencanaan gempa? Belum ada. Oke, sekarang kita masuk ke mungkin situasi yang paling bikin panik, misalnya lagi di dalam rumah atau di dalam gedung gitu kan, terus tiba-tiba gempa, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Mungkin untuk orang awam nih, untuk anak muda. Kalau terkait dengan kebencanaan gempa itu, misalnya kita terjebak di sebuah ruangan gedung yang tinggi misalnya, yang pertama kita lihat itu apakah ada, kalau memang sangat-sangat terjebak, apakah ada mungkin meja atau bagian-bagian yang kokoh yang ada kolongnya yang bisa melindungi kita kalau memang kita tidak bisa keluar. Mungkin guncangannya terlalu besar atau sangat-sangat tidak adanya jalur evakuasi seperti itu. Cuman kalau memang gempanya masih dalam skala kecil dan kita masih bisa keluar dalam gedung gitu, alangkah lebih baiknya kita keluar melalui jalur evakuasi yang ada. Misal tangga, mungkin kalau ada lift, dia lebih memilih lift atau tangga, lebih baik memilih tangga. Oke. Karena jalur, atau mungkin ada jalur evakuasi yang khusus, itu kita bisa ke jalur evakuasi tersebut untuk keluar dari gedung itu, karena kita tidak tahu apakah besar kecilnya gempa tersebut bisa meruntuhkan sebuah bangunan itu. Tapi kalau memang sangat-sangat terjebak, bisa berlindung di bawah meja yang memang kokoh, atau mungkin benda-benda yang memang bagian-bagian bangunan tersebut yang memang kokoh untuk melindungi diri kita selama gempa itu terjadi. Biasanya kalau udah seperti di situasi seperti itu kan otomatis panik nih. Kira-kira apa yang cara seperti apa yang kita lakukan supaya kita nggak malah melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri gitu kan? Cara sederhana mungkin untuk mengontrol kepanikan. Kalau untuk mengontrol kepanikan, yang pertama kita buka jalan nafas dulu. Yang kita bernafas seperti biasa biar kepanikan kita itu turun, biar pemikiran kita tuh gak jernih, dan ketika panik itu kita jangan yang sampai gerasa gerusu gitu. Kalau panik itu udah tarik nafas, buang nafas, biar tenang dulu, biar kita bisa berpikir kita mau kemana nih pada saat ini, kita mau kemana, kita mau melindungi diri di sini atau kita mau keluar dari bangunan itu sih Kak. Atau mungkin ada kita misalnya nggak panik, terus ada teman yang panik, kita coba untuk konfirmasi atau kasih tahu dia, ayo keluar atau ayo berlindung di sini, jangan panik, kita berdoa, kita serahkan ke Tuhan bagaimana jalannya terkait dengan kejadian bencana ini. Biar kita bisa dilindungi juga. Selain kita melindungi diri, kita berdoa ke Tuhan biar dilindungi juga dari bencana tersebut. Kak Ayu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau kita di dalam ruangan itu kan ada meja gitu-gitu. Ada juga yang namanya lemari kan. Lemari itu kan gampang jatuh gitu. Jadinya kita harus juga menghindari benda yang gampang jatuh seperti lemari dan lain-lain sebagainya. Oke. Kira-kira seberapa penting latihan atau simulasi sebelum bencana terjadi? Sangat penting ya Kak ya. Karena alangkah lebih baiknya kita diedukasi terlebih dahulu dibanding kita tahu ketika kita sudah terjadi. Jadi sangat penting adanya edukasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana, terkait dengan penanggulangan bencana, karena itu menjadi salah satu bekal kita ketika kita menghadapi bencana tersebut. Karena ketika kita tahu, kita sudah teredukasi, kita sudah tersimulasi terkait dengan penanggulangan bencana tersebut, ketika bencana itu terjadi, kita rasa kepanikan itu tidak besar Kak. Jadi panik itu memang panik, tapi kita bisa mengontrol diri kita juga bisa menyelamatkan orang lain, kayak gitu Kak. Oke. Kadang kan kita mikir ya, yang penting aku selamat dulu deh, tapi setelah itu kan ada orang lain di sekitar kita. Kira-kira kapan sebenarnya kita bisa mulai untuk membantu orang lain? Dari
Mungkin dari detik ini, dari hari ini kita bisa memulai untuk mengedukasi, menolong orang lain, misal dengan meng-share di sosial media bagaimana cara-cara terkait dengan melindungi diri dari gempa gitu kan. Atau mungkin ada suatu momen yang memang bisa dimasukkan terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Terlebih lagi baru-baru ini saudara kita yang di NTT terguncang bencana gempa bumi. Jadi itu bisa kita selain men-share berita tersebut, kita juga men-share terkait dengan edukasi bagaimana caranya kita ketika terjebak pada saat kejadian gempa bumi. Oke, nah teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu ya kalau kesiapsiagaan itu bukan berarti kita harus takut sama bencana. Justru sebaliknya, kita belajar supaya nggak panik ketika sesuatu terjadi. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu, kita sudah buka di WhatsApp juga di 081 139911054 buat kamu yang ingin bertanya. Nanti akan dijawab sama Kak Julian dan juga Kak Ayu. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis APAR untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk kelistrikan. Pilih yang tepat agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana. Dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, power bank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya! Cepat ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi, terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu, nyalakan interaksimu. Gaya hidup hedon biar kelihatan keren. Awas, tagihan paylater bisa bikin pusing. Jangan sampai paylater jadi say later ya. Yuk, mulai bijak atur keuanganmu sekarang. Keren itu sadar finansial, bukan asal pakai cicilan. Wah, dapat SMS menang undian miliaran. Eits, jangan langsung senang dulu. Bisa jadi itu pancingan komplotan penipu. Yuk, saring sebelum sharing dan klik.
Jaga data pribadimu agar tetap aman. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus pusing. Mulai aja dari hal yang kamu suka. Jangan cuma dihafal, tapi dipakai buat ngomong. Yang penting konsisten setiap hari. Semangat ya! Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini, masih bersama aku Ita Saputri, ada Kak Julian dan juga Kak Ayu dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Kita tadi sudah ngobrol soal apa sih yang harus kita lakukan ketika gempa terjadi, bagaimana menghadapi kepanikan, sampai pentingnya memilah informasi di media sosial gitu ya. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting, setelah kita menyelamatkan diri, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain ya. Tadi kita sudah bahas soal menyelamatkan diri. Sekarang kalau misalnya kondisinya sudah aman nih Kak Julian, Kak Ayu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan anak muda untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya? Silakan. Oke, pasca terjadinya bencana itu kita sebagai anak muda biasanya kan ada yang di pengungsian gitu misalnya Kak ya, yang memang benar-benar dia sangat-sangat terdampak kayak gitu. Nah, kita sebagai anak muda, jika kita tidak, kalau saat ini kan biasanya kan open donasi kayak gitu Kak ya, kita juga bisa membantu melalui open donasi, atau mungkin kita bisa berkunjung ke sana Kak. Misalnya ada pengungsian nih, kita bisa berkunjung ke sana, kita bantu untuk menghibur orang-orang yang ada di sana, terlebih anak kecil, karena kan biasanya anak kecil itu trauma. Kita bisa hibur, kita bisa ajak bermain, kita juga bisa sharing terkait dengan bagaimana sih gempa itu terjadi pas mereka di sana, apa sih yang mereka alami, dan itu juga bisa jadi pembelajaran buat kita ke depannya. Oh, ternyata edukasi terkait dengan bencana itu sangat penting, dan untuk memulihkan mental, memulihkan trauma anak itu atau mungkin warga sekitar yang terdampak itu cukup berat, sehingga kita sebagai anak muda yang memang banyak punya pengalaman mungkin dari sosial media, kita menonton terkait dengan hiburan-hiburan itu kita bisa berikan ke adik-adik atau warga di sana kayak gitu sih. Oke, kadang kan kita melihat kalau kita lihat orang lain butuh bantuan, kita punya refleks ingin langsung nolong gitu kan. Kira-kira sebenarnya ada nggak kondisi tertentu di mana kita justru nggak boleh asal bertindak? Ya. Terkait dengan itu biasanya kita kan ada yang namanya PMI, BPBD, penanggulangan bencananya juga itu, kita dulu deh mikir gitu, kita dulu ke diri kita sendiri, kita mampu nggak nolong. Kalau kita nggak mampu nolong, jangan, karena ketika kita tidak mampu menolong orang-orang tersebut, takutnya membahayakan diri kita sendiri. Jadi lindungi diri kita sendiri. Dan misal nih memang ada warning dari petugas-petugas penanggulangan bencana tersebut, jangan dulu ke sana atau mungkin jangan dulu bertindak apapun, kita jangan. Terlebih lagi memang ada yang luka berat, itu yang memang perlu tim medis, itu kita jangan dulu ke sana kayak gitu Kak. Oke, tapi seberapa penting sih kalau kita ngomongin pertolongan pertama ya Kak Julian, seberapa penting anak muda itu punya kemampuan dasar pertolongan pertama? Seberapa pentingnya itu sangat-sangat penting Kak. Pertolongan pertama itu sangat-sangat penting, terlebih lagi kita generasi muda yang notabene tuh cepat masuk terkait dengan materi atau edukasi pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu bukan hanya dipakai pada saat penanggulangan bencana terjadi, tapi ketika kita celaka terhadap diri kita sendiri, misal kita terluka akibat goresan benda tajam, terus melihat orang sekitar kita atau keluarga kita tuh terluka, ya memang kondisinya masih sadar, di sana pertolongan pertama itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kita mungkin ini keberanian ataupun tidak berani ya, kalau kita ketemu orang kecelakaan kayak gitu, ketika kita punya edukasi terkait pertolongan pertama, menolong orang itu bukan hanya terkait dengan penolongan luka, terkait dengan mental, tapi ketika orang itu butuh bantuan, misal orang kecelakaan perlu ambulans, itu kita bisa nelpon, itu sudah sangat menolong orang tersebut. Atau pas di kebencanaan
Misal nih kita melihat anak-anak itu sangat-sangat terganggu mentalnya, psikisnya terganggu, mereka sangat trauma. Kalau kita tidak bisa bertindak di sana, kita bisa kok konfirmasi ke psikolog atau ke yayasan-yayasan yang memang mereka berkecimpung di dunia tersebut untuk menolong mental dan juga mengurangi trauma adik itu. Gitu sih. Nah, kalau misalnya ada anak muda yang memang belum pernah belajar sama sekali, apakah bisa mulainya dari mana? Apakah memang PMI itu punya kegiatan atau pelatihan yang bisa diikuti sama anak-anak muda? Oke. PMI itu punya kegiatan dan pelatihan terkait dengan pertolongan pertama, terkait dengan edukasi kebencanaan. Itu kita sudah punya dari SD, yaitu ada PMR-nya juga, PMR Mula, terus ada SMP, PMR Madya, dan juga di SMA ada PMR Wira. Nah, di perkuliahan ataupun dunia kerja lepas dari SMA itu kita punya yang namanya KSR, Korps Sukarela. Lewat dari umur 35 pun kita punya namanya Tenaga Sukarela, TSR. Dan di desa pun kita ada yang namanya Sibat. Itu di sana dari PMR Mula sampai dengan Sibat itu banyak materi terkait dengan pertolongan pertama, terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Jadi bagi masyarakat, warga, adik-adik, kakak-kakak yang mau tahu bagaimana pertolongan pertama itu, bagaimana kesiapsiagaan bencana dan mau gabung di PMI, sangat bisa. Oke. Yang terakhir mungkin waktunya ternyata sudah sedikit lagi yang ingin Kak Ayu dan juga Kak Julian sampaikan sebagai closing statement pagi ini. Boleh dari Kak Ayu dulu mungkin. Oke. Kak Julian dulu deh. Oke. Sebagai closing statement Kak ya. Jadi bencana itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Celaka itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengedukasi, kita mengisi diri dari dini terkait dengan kebencanaan, terkait dengan pertolongan pertama, sehingga ketika kita mengalami hal tersebut, orang mengalami hal tersebut, kita bisa membantu minimal dan maksimalnya, tergantung dari diri kita sendiri. Oke. Kak Ayu silahkan. Mungkin sama seperti Kak Julian, kita harus bisa gitu kayak melindungi diri, melindungi orang lain dan sekitarnya. Mungkin kita bisa juga memberikan edukasi kepada orang sekitar seperti keluarga, teman, atau mungkin teman yang lain-lain. Oke. Wah, ternyata teman berdua ya, kita belajar lagi hari ini. Jadi siaga itu bukan berarti takut, siaga berarti siap. Gempa memang nggak bisa kita tentukan kapan datangnya, tapi kita bisa mempersiapkan pengetahuan, menjaga ketenangan, mengenali lingkungan sekitar, memahami informasi yang benar, dan tahu kapan dan bagaimana membantu orang lain. Dan memang menjadi anak muda yang peduli itu bukan harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Kak Julian, Kak Ayu, terima kasih banyak waktunya hari ini, sudah sharing berbagi pengalaman bareng kita. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan, sudah nonton kita di live YouTube RRI Singgaraja Official. Teman Pro 2, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya.